Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita melakukan doa dipimpin oleh saudara, mulai dulu. Setelah dimulai, dengan selesai. Nah, yang kita mulai tentang materi yang kita adakan hari ini tentang manajemen media organisasi dan struktur media. Ini materi yang bentuk organisasi media, struktur organisasi media, fungsi dan tugas tata kelola lembaga media. Nah, sebelum kalian mempunyai perusahaan, kalian pasti harus tahu manajemen organisasi dan strukturnya. Maka kita kaji apa ini ya, selanjutnya. Saya dari awal dari ini mulai antar organisasi media. Definisi dan pentingnya organisasi media itu organisasi media dan sistem pengelolaan sumber daya media untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif dan efisien. Pasti di suatu organisasi itu mempunyai tujuannya. Tujuannya apa? Untuk secara perusahaan ataupun organisasi itu sukses. Suksesnya itu ada indikatornya. Secara kalau misalnya indikator di dalam organisasi media itu efektif dan efisien. Nah, pasti kesuksesan tersebut ada sebuah pemimpin, pasti ada strukturnya. Di organisasi juga pasti ada strukturnya. Nah, di mana struktur tersebut itu organisasi berhasil memastikan pelancaran. Nah, ada aturannya pasti. Di setiap organisasi itu ada pemimpin, anggota, divisi lain. Ini pengantar saya dalam bentuk organisasi media berdasarkan bentuk kepemilikannya. Yang pertama itu tentang jenis-jenis bentuk organisasi dalam industri media. Berdasarkannya kan ada tiga, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan fungsi platform, dan berdasarkan skala operasi. Nah, organisasi media jelas yang memiliki oleh individu atau korporasi media publik dikelola oleh organisasi untuk kepentingan umum dan media komunikasi dioperasikan oleh kelompok masyarakat lokal. Ya, contohnya ini yang swasta, bahwa individu kan dan pastinya ada yang di bawah pemerintah, swasta, dan suatu kelompok lainnya. Jadi kita contohkan dari pemerintah, pasti mempunyai medianya apa? Nah, dan selanjutnya swastanya apa? MNC, gitu. Dan suatu kelompok-kelompoknya apa yang lokalnya itu apa? Ya, yang dirajak lokal. Nah, berdasarkan apa? Sekarang berdasarkan fungsi platform organisasi berdasarkan fungsi mencakup produk, distribusi dan pemasaran berdasarkan platform memiliki media cetak, elektronik, TV, radio, dan digital. Nih, otomatis. Gitu. Selanjutnya berdasarkan skala operasi, skala organisasi media, berdasarkan manajemen lokal, regional, nasional, dan internasional, masing-masing jangkauannya, audiens, dan konteks manajemen yang berbeda. Ini skalanya ya, pasti kan di sebuah media nih pasti ada yang lokal, ada yang regional, ada yang internasional, gitu, ada yang nasional dan internasional. Pasti kalau itu kabupaten, terus Jawa Barat, terus apa nasionalnya RI, internasionalnya juga. Ya. Nah, pasti kita lanjut selanjutnya struktur organisasi media. Hierarki dan alur komunikasi internal. Struktur media terdiri dari pimpinan redaksi. Ini struktur ya. Jadi sebuah di organisasi media ini ada strukturnya. Gitu. Struktur yang pertama pemimpinan redaksi. Tugasnya ngapain? Tugasnya kebijakan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut.
apa saja tugasnya pasti. Nah, terus selanjutnya divisi produksi. Divisi produksi membuat konten. Yang sekarang siapa kemungkinan pasti kan adalah siapa sebagai ini, contohnya kalian sendiri ini bikin produksi konten. Terus yang selanjutnya lagi divisi pemasaran, distribusi dan monetis. Tekniknya itu dan administrasi keuangan, media, digital dan elektronik memiliki pola piramid supaya dengan alur komunikasi vertikal dan horizontal. Fungsi dan tugasnya itu peran dan tanggung jawab dalam organisasi. Pimpinan redaksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan editor, menentukan kebijakan konten dan memastikan standar jurnalistik terpenuhi dalam setiap produksi media. Ini pimpinannya tugasnya. Nah, di sisi lain, tim produksinya, pemasarannya, tim produksi bertugas membuat menjadi konten, tim pemasaran, mengerjakan strategi, distributor, nah tim teknik administrasinya itu bagian teknik mendukung produksinya, teknologi media, administrasi pengolahan sumber daya manusia, keuangan dan lain-lain. Nah, ini fungsi tugas organisasinya. Nah, saya akan menceritakan tentang misalnya kalian mempunyai usaha di dalam konten kreator di mana ya pasti ada pendidikannya. Di sini pendidikan dengan usaha semacam usaha dinamis ataupun naik yang pasti bertanggung jawab mengelola usahanya. Terus selanjutnya ini saya ceritakan kalian harus seperti ini pemasarannya, harus masalahnya yang benar dan lain-lain, strateginya seperti apa itu. Maka administrasi ketika kita sudah masuk pasti mendapatkan dinamis ataupun naik yang pasti bertanggung jawab mengelola usahanya. Terus selanjutnya ini saya ceritakan kalian harus seperti ini pemasarannya, harus masalahnya yang benar dan lain-lain, strateginya seperti apa itu. Maka administrasi ketika kita sudah masuk pasti mendapatkan administrasinya. Tata kelola lembaga medianya, mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Nah, definisi tata kelola lembaga media adalah mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan media beroperasi sesuai prinsip etika dan kepentingan publik. Yang kedua, prinsip tata kelola media. 4. Prinsip pertama, independen, editorial dari tekanan eksternal dan profesional dalam menyajikan informasi akuntabel kepada publik dan transparan pada pengelolaan organisasi media. Ini dewan pengawasnya dan kode etikanya. Dewan pengawas bertugas menjaga integritas dan independensi media. Kode etik jurnalis menjadi pedoman perilaku profesional dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga media. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa katakan. Barangkali di sini ada yang mau menanyakan. Gimana? Dalam media itu kan macam-macam ya, media umum dan media kategori. Mungkin yang ditanyakan oleh saya itu bagaimana organisasi media yang biasanya itu adalah tentang Islam, media Islam, untuk bersaing dengan media umum yang memiliki modal besar atau jangkauan yang lebih luas. Gimana itu? Berarti bagaimana organisasi media Islam dapat bersaing dengan media umum? Iya, media umum. Di sini pasti bagaimana misalnya media Islam itu. Yang satu itu tentang menguatkan
mengumpulkan konten keislaman. Nah, dalam arti ini kita sebagai umat Islam itu harus mengoptimalkan media-media yang ada, yang seperti apa, seperti YouTube, IG, Facebook dan lain-lain itu menyiapkan mengoptimalkan dan itu mempunyai keinginan. Semakin kita semakin terbanyak tim atau mengupload tentang media-media Islam, itu udah media Islam itu akan tumbuh. Ya, contohnya misalnya dan Google, kan. Jadi kalau misalnya kita membuat kita mempunyai perusahaan, kan. Yang satunya perusahaan satu, dan mempunyai anak cabang 20 ataupun 30. Di situ kita mengkaji secara secara global tentang kajian Islam semua. Dia akan mengumpulkan dan juga mengiklankan Google yang ada juga dalam tersebut, iklankan semua akan lebih maju dan itu juga berpengaruh dengan media-media lain, sama akan berpengaruh semaksimal mungkin. Ya, terus selanjutnya barangkali ada yang menanyakan lagi. Dalam perspektif Islam itu apa tanggung jawab besar seorang pemimpin? Betul. Dampaknya yang besarnya itu apa? Jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab. Ada salah satu media yang kemarin itu ini apa? Yang ibaratnya melecehkan sampingan, itu kan. Tapi itu kan seorang pemimpin itu bertanggung jawab sampai mendatangi kiainya. Nanti yang ada media tersebut itu hancur, perusahaan tersebut hancur sehingga tidak aktif lagi. Maka dari itu sebuah pemimpin itu bertanggung jawab penuh atas kelancaran kesuksesan di organisasi tersebut ataupun di perusahaan. Jangan sampai kita laki-laki sebagai pemimpin kita harus mensukseskan segalanya, gitu. Tentang mensukseskan ini maksudnya keluarga kita, suami istri, menyenangkan istri, membahagiakan istri, itu kan mensukseskan. Jadi laki-laki itu sama suami istri buat pemimpinannya adalah laki-laki. Nah, ya gimana? Ya, oke. Saya contohnya tentang moderasi agama, yang dimana toleransi sama umat Islam itu agak jadi hiduplah dengan rukun, gotong royong, saling membantu dan lain-lain. Mungkin itu ya dari modernisasi tersebut. Ya baik, mungkin kita mengerjakan tugas. Setelah saya presentasi, saya akan mengisi soal, mengasihkan soal ke Anda. Terus Anda kalian itu tinggal mengisi dan menghasilkan hasil jawabannya. Jadi manajemen media itu kesimpulannya adalah dapat merencanakan, terus mengevaluasi, akunting, ada sistem dari manajemen tersebut. Baik di mana manajemen itu hal yang sangat penting, apalagi khusus di media, di organisasi, manajemen tersebut harus dilaksanakan. Perkuliahan kali ini kita selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang banyak kesalahannya hari ini. Ya saya mohon maafkan ya. Saya juga lagi belajar. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.